Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Mohon dukungan, like, komen, dan subscribe-nya. Di sini saya akan menjelaskan suatu sistem tentang anatomi, yaitu sistem respirasi, dengan dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto, Eskep Nurse MPD. Mohon perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gulam Fatoni Abror, NRP 22232820. Semester 1 Prodi D3 Rekam Medis dan Farmasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem respirasi, apa fungsi sistem respirasi, dan struktur apa saja yang terdapat pada sistem respirasi, serta vaskularisasi sistem respirasi. Apa yang dimaksud respirasi sistem? Respirasi sistem adalah sebuah sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Fungsi pernafasan ada 3, yaitu mengambil O2 yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk metabolisme. Yang kedua adalah mengeluarkan CO2 yang terjadi sebagai sisa metabolisme. Dan yang terakhir adalah sebagai melembabkan udara. Struktur respirasi sistem. Struktur respirasi sistem terbagi menjadi 2, yaitu struktur utama dan struktur pelengkap. Struktur utama terdapat beberapa bagian, yaitu saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, dan paru-paru. Sedangkan struktur pelengkap ada 5, yaitu dinding dada, kosta, otot pernafasan, diafragma, dan pleura. Saluran pernafasan atas ada 3 organ pendukung, yaitu rongga hidung, faring, dan laring. Sedangkan saluran pernafasan bawah ada 5 organ, yaitu trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru, dan alveolus. Saluran pernafasan atas. Organ yang pertama adalah rongga hidung. Sebagaimana kita ketahui, hidung adalah tempat masuknya pernafasan. Di dalam hidung terdapat selaput lendir, bulu-bulu hidung, dan ujung saraf pembau, serta kongka. Proses terjadinya pada udara di dalam rongga hidung terbagi menjadi 3. Sedangkan fungsi hidung itu sebagai jalan nafas, pengatur udara, pelindung dan penyaring udara, pengatur kelembapan udara, pengatur suhu, indera penciuman, dan resonator suara. Sedangkan organ yang kedua yaitu faring. Faring adalah percabangan atau persimpangan antara saluran pernafasan atau nasofaring di bagian depan dengan saluran pencernaan atau orofaring di bagian belakang. Di antara osonasofaring dan orofaring terdapat klep yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi mengatur perjalanan udara dan makanan pada persimpangan tersebut. Di bawah faring terdapat laring atau pangkal tenggorokan, yang terdapat suatu daerah pembesaran pada leher dan terdapat pita suara. Faring juga organ sistem pernafasan. Sistem pernafasan yang lain seperti paru-paru, saluran bronkus, hidung, mulut, trakea, dan diafragma. Faring terdiri dari nasofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan yang terakhir adalah laringofaring bagian yang berbatasan dengan laring. Laring adalah antara faring dan tenggorokan. Struktur yang terdapat di sana disebut laring. Laring merupakan melekatnya pita suara pada saat kamu berbicara. Pita suara akan mengencang atau mengendor. Suara dihasilkan apabila udara bergerak melewati pita suara dan menyebabkan terjadinya getaran. Pita suara laki-laki lebih panjang dibanding pita suara perempuan. Fungsi laring antara lain menghasilkan suara, mengarahkan makanan masuk, melindungi saluran pernafasan, penghubung faring dan trakea, dan respirasi. Saluran pernafasan bawah.
Saluran organ pada saluran pernafasan bawah yang pertama yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan pipa kaku tapi elastis yang panjangnya sekitar 10 cm terletak di bagian leher dan sebagian di rongga dada. Lapisan dalam Lapisan dalam dinding trakea terdiri dari 3 lapisan sel. Lapisan dalam berupa jaringan epitel bersiala, sedangkan lapisan tengah berupa otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan terakhir berupa jaringan ikat. Bronkus. Bronkus merupakan cabang trakea yang terbagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan menuju ke paru-paru kanan atau 3 cabang bronkiolus dan kedudukan lebih menurun. Sedangkan bronkus kiri menuju ke paru-paru atau 2 cabang bronkiolus dan kedudukan lebih mendatar. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru berjumlah sepasang yang dibungkus oleh selaput pleura. Selaput pleura memiliki rangkap dua, yaitu pleura parietalis sebelah luar dan pleura visceralis atau sebelah dalam. Di antara lapisan pleura terdapat cairan limfa yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengepis. Paru-paru terletak pada rongga bagian dada bagian atas yang dibatasi oleh selaput diafragma. Paru-paru sebelah kanan atau pulmodexter tersusun atas 3 belahan, sedangkan paru-paru kiri pulmosinister tersusun atas 2 belahan. Lanjut pada alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Faktor pendukung lainnya itu otot pernafasan. Terdiri atas otot skelet. Yang pertama otot inspirasi utama, yang kedua otot inspirasi tambahan atau membantu pernafasan. Di sini terdapat banyak sekali nama otot-otot pernafasan. Lanjut tentang diafragma. Diafragma adalah suatu septum berupa jaringan musculotendinous yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen dasar dengan rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas. Merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah yang bersaraf nervus peroneus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Kita masuk kepada vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas 2 bagian. Arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. Yang kedua, arteri bronkialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru-paru. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.